Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 3, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian akhir tahun atau soal PAT, atau bisa disebut juga dengan soal UKK, ujian kenaikan kelas, atau bisa disebut dengan penilaian akhir tahun ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu muatan pelajaran tema 7. Jangan lupa bagi teman-teman semua yang belum menonton pembahasan soal PAT kelas 3, muatan pelajaran PAI, tema 5, tema 6, nanti silakan teman-teman bisa menontonnya. Linknya ada di deskripsi ataupun di akhir video. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini kita masuk ke muatan pelajaran PPKN ya. Perhatikan ragam karakteristik berikut ini. Sekarang kita baca dulu soalnya. Ragam perbedaan fisik ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ragam perbedaan fisik. Berarti yang kaitan dengan ada di tubuh kita atau ada di badan kita. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Perbedaan tinggi badan, apakah ini termasuk ke dalam perbedaan fisik? Tinggi badan, betul. Tinggi badan ini ada di tubuh kita, maka ini termasuk ke dalam perbedaan fisik. Kita simpan yang pernyataan 1. Cek pernyataan kedua, perbedaan pelajaran kesukaan. Nah, ini tidak ada di dalam badan kita, tidak ada di tubuh kita karena kaitannya dengan pelajaran kesukaan ya. Berarti ini tidak termasuk. Kita cek nomor 3, perbedaan warna mata. Apakah ini termasuk fisik? Betul, ini ada di tubuh atau di anggota badan kita. Mata ini kan termasuk fisik ya. Nah, maka pernyataan ketiga ini adalah termasuk perbedaan fisik. Kalau yang keempat, perbedaan karakter. Karakter ini tidak ada di tubuh, tetapi ini adalah sifat. Ya, jadi bukan fisik. Ya, ini adalah sifat. Berarti jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. B jawabannya. Ya, ini termasuk ke dalam perbedaan fisik. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Dengan adanya perbedaan, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini, lambang semboyan negara Indonesia yang benar adalah titik-titik. A. Burung Raja Wali. B. Burung Garuda. C. Kepala banteng. Atau D. Harimau. Nah, teman-teman pasti tahu ya, lambang dari negara Indonesia. Lambangnya yaitu burung Garuda. Ya, pasti ada di dalam kelas, di atas itu di depannya, di atas papan tulis. Biasanya suka ada lambang dari negara kita, ada Pancasila di situ ya, ada presiden, ada wakil presiden di tengah-tengahnya. Biasanya di situ ada gambar dari lambang negara kita Indonesia, yaitu burung Garuda. Ya, biasanya ada burung Garuda, kemudian di tengah-tengahnya itu ada dari gambar-gambar masing-masing sila ya. Ada gambar bintang, ada gambar kemudian pohon beringin, ada gambar kemudian banteng, kepala banteng, kemudian ada gambar padi dan kapas, rantai. Nah, ya. Tuh. Nah, jawaban yang tepat itu adalah burung Garuda ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi.
Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Kolaborasi, B. Kerjasama, C. Berdiskusi, D. Kerja kelompok. Di sini kaitannya dengan saling membantu. Bukan hanya saling membantu, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, erat kaitannya dengan saling membantu dan saling melengkapi itu adalah kerjasama. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kerjasama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Susi mengajak Dito untuk minum jus di kantin sekolah. Dito menolak ajakan Susi. Maaf Susi, aku tidak suka minum jus. Aku lebih suka minum susu coklat, kata Dito. Tanggapan yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah titik-titik. A. Ayolah Dit, sedikit saja. B. Bohong, kemarin aku lihat kamu minum jus. C. Oh, maaf ya Dit, aku tidak tahu kalau kamu tidak suka sama jus. D. Sip, kamu mau pesan jus apa Dit? Nah, kira-kira tanggapan dari Susi ketika Dito ini menolak ajakan Susi karena si Dito ini tidak suka minum jus, tetapi lebih suka minum susu coklat. Nah, kira-kira tanggapan Susi bagaimana? Nah, tentu ketika kita mengajak teman, kemudian teman tersebut memiliki kesukaan yang berbeda terhadap kita, ya, memiliki kesukaan atau minuman favorit yang berbeda dengan kita, maka kita tidak usah memaksakan untuk orang lain mengikuti kesukaan kita. Kita tidak bisa memaksakan si Dito ini untuk meminum jus. Akan tetapi biarkan Dito untuk menyukai, untuk meminum kesukaannya, yaitu minum susu coklat, dan Susi jangan memaksanya. Nah, itu yang baik. Berarti di sini kalau yang A, ayolah Dit, sedikit saja, ini memaksa. Ini salah. Ya, teman yang seperti ini salah. Jangan sampai memaksa kesukaan seseorang. Ya. Nah, berarti yang A salah, yang B juga bohong. Kemarin aku lihat kamu minum jus. Sudah jelas di sini si Dito tidak suka. Nah, berarti ini juga salah ya. Ini juga sama, memaksa. Nah, kalau yang C, oh maaf ya Dit, aku tidak tahu kalau kamu tidak suka sama jus. Nah, ini bentuk dari saling menghargai terhadap minuman kesukaan. Nah, jawabannya yang tepat adalah C. Jadi ketika ada orang yang memiliki kesukaan terhadap makanan atau minuman yang berbeda dengan kita, ya biarkan kita hargai. Ya, jangan dipaksa. Berarti jawabannya yang tepat adalah C. Meminta maaf kalau kita tidak tahu bahwa teman kita ini suka sama minuman yang lain, bukan sama jus. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Hal positif akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan yang benar adalah titik-titik. Nah, hal positifnya apa ketika adanya perbedaan sifat dan kebiasaan? Nah, dari adanya perbedaan, tentu hal positifnya adalah untuk saling menghargai. Saling menghargai apa? Saling menghargai perbedaan tersebut. Sama seperti tadi kasusnya si Susi dan si Dito nomor 4 yang ini. Ini kan ada perbedaan kesukaan minuman. Nah, maka karena adanya perbedaan adalah adanya saling menghargai perbedaan. Berarti jawabannya A. Ya, kalau yang B memicu pertengkaran sudah jelas salah ya. Kalau yang C memaksakan kehendak salah. Jangan sampai memaksakan ya. C muncul sikap tenggang rasa. Ya, yang lebih tepat itu yang A, menghargai perbedaan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Contoh sikap menghargai keberagaman berikut ini adalah titik-titik. Nah, di sini kaitannya dengan menghargai keberagaman. Nah, kita cek yang A, menolak ketika diajak kerja bakti di sekolah. Ini salah ya, ini malas. Ini ya, ketika diajak kerja bakti harus ikut. Salah ya. Kita cek yang B, menolak diajak kerja kelompok atau belajar kelompok dengan orang yang berbeda agama. Ini juga salah. Ya. Belajar kelompok itu dengan siapa saja. Entah itu yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya. Dengan siapa saja kita jangan sampai menolak ajakan kerja kelompok, tetapi harus ikut. Ya, itu bentuk dari menghargai keberagaman. Kalau yang B salah ya, karena menolak.
C. Menghormati teman yang berbeda suku. Nah, ini ya, menghormati teman yang berbeda suku. Kita hormati siapa saja teman kita, entah itu yang sukunya berbeda, agamanya berbeda, atau apa saja berbeda dengan kita, kita harus menghormatinya. Berarti contoh sikap menghargai keberagaman itu yang C. Menghormati teman yang berbeda suku. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 7, di bawah ini contoh bahan dasar alami untuk membuat pakaian, kecuali berarti yang tidak termasuk ke dalam bahan dasar alami untuk membuat pakaian. Kita cek yang A, bulu ayam. Apakah ada pakaian yang dibuat dari bulu ayam? Tidak ada ya, tidak ada. Nah, berarti jawaban yang tepat ini sudah A ya. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam bahan dasar pembuatan pakaian. Karena bulu ayam ini tidak digunakan untuk membuat pakaian. Ya. Kalau yang B, kepompong ulat sutra, ini bahan dasar dari membuat pakaian. Ya. Kalau yang C, kapas, ini juga bahan dasar membuat pakaian. Yang D juga bulu domba, ini juga termasuk ke dalam bahan dasar membuat pakaian. Tetapi karena ditanyakan kecuali, berarti yang tidak termasuk. Berarti yang A, bulu ayam, ini tidak termasuk ke dalam bahan dasar alami untuk membuat pakaian. Oke, lanjut nomor 8 ya. Ini ada gambar nomor 1, ada tanaman ya, ada pohon apa ini? Oh, tanaman bunga kapas, atau bisa disebut kalau di desa itu nyebutnya kapuk ya, kapuk. Nomor 2 kain, nomor 3 lagi menenun benang, nomor 4 ini gulungan benang, nomor 5 ini memintal kapas berubah menjadi gulungan benang ya. Nah, yang ditanyakan adalah urutan yang benar pembuatan kain di atas adalah titik-titik. Oke, sudah jelas ya, urutan yang paling pertama itu ya ini nomor 1 ya. Nomor 1 asalnya kan dari tanaman bunga kapas atau tanaman kapuk ya. Berarti urutannya dari 1 dulu. Nah, berarti yang A dan B salah ya. A dan B salah. Oke, berarti antara C dan D ya. Setelah 1 kemudian dirubahnya dengan apa? Dirubahnya dengan ini ya, dirubah dari kapas kemudian menggunakan mesin dipintal berubah menjadi gulungan benang. Nah, berarti urutannya dari 1, 5. 1, 5. Oke. Ini 5, ini 5. Ya, betul. Sekarang urutan ketiganya yang mana nih? Setelah dari sini, dari urutan memintal kapas, urutan selanjutnya adalah sudah jelas ya. Ini berubah menjadi ini nih, gulungan, berarti ke sini. Nah, ya. Berubah menjadi urutan keempat, yaitu menjadi gulungan benang. Nah, berarti yang C salah nih, ya, yang C salah. Nah, berarti sudah jelas jawabannya yang D, dari 1, 5 kemudian ke 4. Dari 4 kemana? Setelah berubah menjadi gulungan benang, kemudian gulungan benang ini ditenun. Setelah ditenun, barulah berubah menjadi kain. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Dari 1, 5, 4, 3, 2. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ya, D jawabannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam bacaan pengolahan susu sapi, ada berbagai olahan yang dihasilkan dari susu sapi. Di bawah ini contoh olahan yang dihasilkan dari susu sapi, kecuali. Nah, berarti yang tidak termasuk ke dalam hasil olahan susu sapi. Oke, kita cek yang A, yogurt. Yogurt ini dari susu sapi ya. Berarti jawabannya bukan ini. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam olahan susu sapi. Ya, susu sapi bisa dirubah menjadi yogurt ya. B, tempe. Apakah tempe dari susu sapi? Bukan. Tempe ini dari kedelai. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang B, karena yang ditanyakan kecuali. Berarti yang tidak termasuk dari olahan susu sapi. Sedangkan tempe dibuatnya dari kedelai. Ya, berarti B jawabannya. Keju dan mentega ini kan dibuat dari olahan susu sapi ya. Berarti jawabannya adalah yang B, tempe. Karena terbuat dari kedelai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Reno membaca sebuah cerpen tanpa bersuara.
Reno telah mempraktikkan teknik membaca apa? Tanpa bersuara. Ya sudah jelas ya. Kalau tanpa bersuara ini berarti bacanya di dalam hati. Ya, berarti jawabannya adalah A, membaca di dalam hati atau dalam hati. Kalau nyaring apa nyaring? Nyaring ini bunyi keras ya. Eh, Berarti jawabannya A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Kata yang bergaris bawah merupakan contoh alat komunikasi titik-titik. Nah, ini ya, garis bawahinya yang ini kentungan nih, kentungan. A. Modern, B. Ponsel, C. Tradisional, D. Purba. Nah, sudah jelas ya. Kentungan, teman-teman tahu kentungan? Yang ada di pos ronda, ya kemudian juga bisa di musola, ada kentungan di masjid, ya. Nah, kalau di pos ronda biasanya itu terbuat dari eh, bambu kentungannya ya. Kalau di masjid atau musola itu biasanya kentungannya terbuat dari kayu ya, dari kayu atau dari batang pohon yang gede, kemudian di apa namanya dipahat sehingga terbuat jadilah kentungan ya. Nah, itu termasuk alat komunikasi apa? Alat komunikasi tradisional ya, alat zaman dulu. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Pikiran utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf disebut titik-titik. Pikiran utama ini sama saja dengan ide pokok atau sama saja dengan gagasan utama ya, gagasan utama, ide pokok, eh, terus bisa disebut juga dengan apa namanya itu ya, ide pokok, gagasan utama ya sama saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Alat transportasi modern digerakkan dengan tenaga titik-titik. A. Manusia, B. Binatang, C. Mesin, atau D. Manusia dan binatang. Nah, yang ditanyakan adalah transportasi modern. Modern itu seperti apa? Mobil, motor, pesawat, kereta api. Itu digerakkan oleh tenaga mesin. Ya, jawabannya C. Kalau tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga manusia dan binatang, ini alat transportasi tradisional. Kalau yang dari tenaga manusia apa? Contohnya beca, itu kan didorong atau diayuh ya. Sepeda itu tradisional ya. Kemudian juga oleh tenaga manusia pedati ya. Kalau binatangnya apa? Delman ya, itu contoh dari tenaga manusia dan binatang, transportasi tradisional ya. Kalau yang modern mesin. Oke, lanjut ke soal berikutnya, matematika nomor 14. Luas bidang di samping adalah titik-titik. Nah, ketika ditanyakan luas, maka teman-teman tinggal hitung ada berapa kotak. Ya, karena yang ditanyakan adalah luas, ya. Luasnya berapa ya? Tinggal hitung ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan persegi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi jawabannya seperti ini. Ketika ditanyakan luas, tinggal hitung ada berapa kotak. Oke, lanjut nomor 15. Berapa banyak simetri putar yang dimiliki bangun di samping? Nah, ini bangun ini. Ini namanya adalah segi 6 ya. Karena ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini segi 6 namanya. Nah, simetri putarnya berapa? Kalau kita perhatikan dari 6 sisi ini panjangnya sama semua. Ini sisi A, ini sama dengan sisi B sama dengan sisi C. Terus sama semua ini panjangnya ya. Nah, ketika diputar dari A putar ke sini ke B, apakah ini akan membentuk posisi semula? Betul, ini akan membentuk posisi semula. Jadi walaupun A pindah ke sini, tetap akan seperti ini posisinya, tidak rubah-rubah ya. Nah, ketika dari sini ke sini juga sama. Nah, dari C ke sini juga sama ya. Jadi ketika diputar-putar, bangun datar ini ya, bangun datar ini akan kembali ke dalam bentuk posisi semula. Artinya apa? Ketika diputar ya tidak ada perubahan, sama saja seperti ini. Nah, maka ini ada berapa simetri putar? Tinggal hitung saja. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ada 6 simetri putar. C jawabannya, ya. Karena di sini ketika diputar sama saja posisinya, tidak ada yang berubah, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah keliling bangun di bawah ini. Nah, karena di sini yang ditanyakan keliling, teman-teman jangan hitung satu-satu kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bukan seperti itu. Tetapi hitung sisinya. Hitung sisinya karena yang ditanyakan adalah keliling. Nah, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti jawabannya ada 16 satuan panjang karena yang ditanyakan adalah keliling. Maka tinggal hitung dikelilingi. Nah, ya ini kan kelilingnya, dikelilingi, muter hitung. Nah, jawabannya B 16, ya. Oke, lanjut nomor 17. Hitunglah keliling bangun di bawah ini di samping, ya. Oke, keliling lagi berarti sama. Kita hitung samping-sampingnya. Hitung kelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jawabannya ada 14 satuan panjang, ya. Jadi jangan dihitung ada berapa kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu mah disebut dengan luas, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 18. Hitunglah keliling bangun di samping. Keliling lagi, jadi sama dengan tadi caranya. Dihitung samping-sampingnya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawabannya ada 20 cm, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 19. Rumus keliling persegi adalah titik-titik. Nah, persegi, ya. Persegi itu ya ini nih, persegi nih. Nah, ini persegi nih. Ya, karena sisinya sama semua. Ini persegi namanya. Nah, rumus mencari kelilingnya apa? Ini kan sisinya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Maka karena 4 berarti 4 dikali sisi. Atau 4, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau lebih cepatnya 4 kali sisi. Berarti jawabannya adalah A, ya. Oke, lanjut nomor 20. Contoh gambar yang menunjukkan kain songket. Nah, ini teman-teman harus tahu ya jenis-jenis gambar dari kain. Yang mana nih jawabannya? Kain songket. Nah, kain songket itu yang ini nih. Ya, modelnya seperti ini. Kain songket. Ya, jadi jawabannya B, ya. Oke, lanjut soal nomor 21. Gambar di samping merupakan contoh gerakan titik-titik. Nah, ini nih. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas sebelah sini, ada yang ke sebelah sini. Nah, ini contoh gerakan apa ini? Nah, ini adalah gerakan menjemur, ya. Ini sedang ke atas lagi diangkat jemurannya. Ini kemudian ke bawah lagi diperes, ya. Ini juga lagi ke atas nyimpen jemuran, ya. Kemudian ini lagi diperes. Nah, ini adalah sedang gerakan menjemur. Ya, gampang ya. Nah, ini gerakan-gerakan olahraga dari kegiatan menjemur. Ini olahraga termasuknya, ya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 22.
Gambar di atas merupakan contoh motif apa? Nah, ini bukan di atas ya, gambar di samping nih. Ini motif apa nih? Nah, kalau tadi yang ini ya, ini motif dari songket. Nah, kalau ini motif apa nih? Nah, ini motif dari paksulan sang buah. Nah, ya, paksulan sang buah. Diingat-ingat ya. Ini seperti bangun datar layang-layang ya, membentuk bangun datar layang-layang ini adalah dari paksulan sang buah. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut nomor 23. Nah, ini. Lanjutan lagu di atas sesuai adalah tukang sayur. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Nah, ini ada yang tahu lagu ini ya? Kalau nadanya lupa lagi ya, tapi kalau liriknya hafal nih. Liriknya lanjutannya apa nih? Nah, sayur, 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 demikian seruan bang tukang sayur. Nah, ya, selain di ini kan biasanya ada apa? Selain diseru sayur, sayur, sayur. Iya, lanjutannya adalah dijual. Nah, ya, dijualnya sayur dengan rumahnya. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Oke, lanjut nomor 24. Tuti sedang membuat sebuah mainan dengan cara melipat bagian tertentu sehingga membentuk karya seni. Tuti membuat mainan dengan taktik titik-titik. Nah, di sini dengan cara melipat ya, sudah jelas di sini ya. Dengan cara teknik apa? Ya, teknik lipat atau teknik melipat. Karena sini ada kata kuncinya, jawabannya ada di sini. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Ketika ditanyakan teknik, baca di soalnya secara teliti. Nah, jadi karena di sini caranya melipat berarti teknik lipat jawabannya. B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 25, kita masuk ke muatan pelajaran PJOK. Nah, ini ada gambar ya. Teman-teman tahu gambar ini ya? Tahu ya. Ini bisa digunakan di kolam renang ya. Alat pada gambar digunakan untuk titik-titik. Nah, sudah jelas ini untuk mengapung ya agar teman-teman semua tidak kelelep, tidak tenggelam ya. Ini karena terbuat dari plastik jadi bisa ngapung. Jadi untuk mengapung. Nah, selain dari pelampung, selain dari balon ya atau dari ban ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengapung. Oke, lanjut nomor 26. Gambar di atas di samping ya. Gambar di samping contoh gambar berenang menggunakan alat pelampung apa? Nah, ini ya. Ini bukan donat ya. Ya, bukan donat ini. Ini adalah ban ya, ban renang ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ban lengan biasanya adanya di tangan saja, di tangan, di kedua tangan, di sini, di sini. Tapi ini bentuknya mirip donat ya. Nah, ini adalah ban renang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 27. Gambar tanda peringatan di samping artinya titik-titik. Nah, ini lagi berenang kemudian ada gambar silang ya sudah jelas. Ini adalah dilarang berenang sendiri ya atau dilarang berenang ya. Jadi jawabannya adalah B, dilarang berenang sendiri atau dilarang berenang ya. Oke, lanjut soal nomor 28. Di bawah ini upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air kecuali titik-titik. Oke, berarti yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam upaya menjaga keselamatan sendiri saat di air. A. Gunakan pelampung. Ini ya termasuk menjaga keselamatan ya. Berarti jawabannya bukan ini. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti jawaban yang salah kita cari ya. B. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ini juga termasuk ke dalam menjaga keselamatan. Sebelum kita berenang, sebelum kita beraktivitas di air, lakukan pemanasan agar terutama tidak kram karena ketika sudah kram itu bahaya ya, kaki tidak bisa digerakkan, akibatnya apa, bisa tenggelam ya, walaupun bisa berenang ketika kram sudah bahaya ya. Nah, maka lakukan pemanasan ini upaya untuk pencegahnya, berarti bukan ini jawabannya karena ditanyakanlah yang salah, yang kecuali, sedangkan ini benar ya. Oke, sekarang kita cek yang C, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Ini benar ya. Ya, ketika berlatih, ya berlatih di kolam yang dangkal terlebih dahulu. Ketika tenggelam, maka kita bisa berdiri karena dangkal ya. Oke, berarti jawabannya bukan ini karena yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti jawabannya sejelas yang D, makan yang banyak sebelum berenang. Nah, ini salah ya. Ini tidak termasuk ke dalam
upaya menjaga keselamatan ya. Oke, berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya nomor 29. Berdasarkan gambar di atas ya, di samping harusnya. Posisi lengan yang benar adalah titik-titik lengan. Nah, ini ya. Posisi lengan harusnya bagaimana nih? Ya, kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ya. Nah, posisi lengan harusnya bagaimana? Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Apakah benar seperti ini? Iya, benar ya. Jawabannya yang A. Kedua lengan lurus, ya ketika teman-teman mau berenang posisi ini, ya kedua lengan lurus, ya ke atas, kemudian di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan, ya. Nah, ya. Berarti sudah jelas jawabannya yang A ya. Kalau yang B, kedua lengan saling bersentuhan, salah ya ini ya. Di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ini salah ya. Nah, kalau yang C, kedua lengan agak ke atas, ini juga salah. Yang D, kedua lengan agak rendah, nah ini juga salah. Jadi sudah jelas jawabannya yang A. Kedua lengan lurus ke atas, ya. Nah, jadi posisinya bukan ininya lurus ya, bukan seperti ini. Tapi lurus. Ininya lurus ya. Nah, lurus. Jadi si tangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya tangannya. Nah, tangannya lurus ya. Jadi jempolnya di atas ya. Nah, bukan seperti ini posisinya. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir nomor 30. Gerakan meluncur dapat melatih titik-titik. Nah, meluncur. Apakah A kekuatan, B pernapasan, atau C kecepatan, atau D keseimbangan? Gerakan meluncur ya, meluncur. Nah, ini untuk melatih apa? Melatih keseimbangan. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua kelas 3 yang akan menghadapi PAT. Mudah-mudahan teman-teman semua naik kelas dengan nilai di atas KKM semua, nilainya 75 atau 80, 81, 85, ya kemudian juga 88, 89, 90, bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, ke grup WhatsApp yang lain, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Terima kasih. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.